Selamat berjumpa lagi di channel pembelajaran IPA. Pada kesempatan ini, materi yang akan kita bahas adalah lapisan bumi untuk tingkat SMP kelas 7 kurikulum 2013. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kalian menyiapkan buku dan alat tulis sehingga nanti materi-materi yang penting pada pembelajaran hari ini bisa kalian ringkas di buku catatan kalian masing-masing. Bumi terdiri atas 3 komponen utama. Apa saja itu? Yaitu yang pertama, atmosfer. Ini merupakan komponen yang berbentuk gas. Kemudian yang kedua, litosfer. Ini adalah komponen yang berbentuk padat. Dan yang ketiga, hidrosfer. Ini adalah komponen yang berbentuk air. Sedangkan komponen yang lain, yang pertama adalah bagian es, ini disebut kriosfer. Kemudian bagian tempat berlangsungnya kehidupan disebut biosfer. Nah, untuk atmosfer itu merupakan selimut udara yang mengelilingi bola bumi. Atmosfer terdiri dari campuran dari gas-gas, uap air, dan debu. Struktur atmosfer dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah troposfer, kedua stratosfer, 3 mesosfer, 4 termosfer, dan yang keenam eksosfer. Nah, ini kalau kita gambarkan dalam bentuk lapisan-lapisan. Bagian yang paling bawah itu adalah bumi, kemudian sampai ketinggian 10 km itu troposfer, kemudian naik sampai ketinggian 30 km itu lapisan stratosfer, naik lagi sampai pada ketinggian 50 km itu lapisan mesosfer, kemudian sampai 400 km di atas permukaan bumi itu disebut termosfer, sedangkan di atasnya lagi disebut sebagai lapisan eksosfer. Jadi kalau kita urutkan dari permukaan bumi, lapisan-lapisan atmosfer itu adalah troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Untuk lapisan troposfer, lapisan ini merupakan lapisan atmosfer yang paling bawah. Ketinggiannya 0 sampai 10 km dpl. dpl itu adalah di atas permukaan laut. Merupakan tempat terjadinya fenomena cuaca, hujan, angin, awan, dan salju. Suhu udara akan berkurang 6,4 derajat Celcius setiap naik 1000 meter dari permukaan laut. Ini merupakan komponen-komponen bagian-bagian yang penting dari lapisan troposfer. Kemudian yang B, lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer itu memiliki ketinggian dari 10 sampai 50 km di atas permukaan laut. Di sini tidak ada aktivitas cuaca. Kemudian sebagian besar terdiri atas gas ozon yang menyerap radiasi ultraviolet. Nah, karena di lapisan ini tidak ada aktivitas cuaca, maka pesawat-pesawat terbang itu akan melintas di lapisan ini, sehingga akan lebih aman karena mesin tidak terganggu oleh aktivitas cuaca.
Lapisan yang C yaitu mesosfer. Lapisan mesosfer itu ketinggiannya 50-85 km di atas permukaan laut. Merupakan lapisan yang menjadi lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Jika ada benda-benda dari lapisan luar angkasa kemudian jatuh mengarah ke bumi, maka di lapisan ini benda-benda tersebut akan terbakar sehingga tidak akan sampai ke bumi dan tidak membahayakan. Lapisan yang D, termosfer. Termosfer ini merupakan lapisan yang panas. Suhu naik dengan bertambahnya ketinggian dan mencapai ribuan derajat Celcius. Dapat membakar meteorit. Jadi pada lapisan ini juga dapat membakar benda-benda di luar angkasa yang jatuh mengarah ke bumi. E. Lapisan eksosfer. Batas atmosfer terluar. Ketinggiannya lebih dari 500 km di atas permukaan laut dan lapisannya sangat tipis, di mana unsur penyusun utamanya adalah gas hidrogen. Cuaca, apa yang dimaksud dengan cuaca? Tadi pada lapisan tertentu kita menyinggung ada gangguan cuaca. Lalu apa yang dimaksud dengan cuaca itu? Cuaca adalah perubahan keadaan udara dari seluruh fenomena yang terjadi di atmosfer bumi atau sebuah planet lain. Unsur-unsur cuaca. Unsur-unsur cuaca yang pertama adalah suhu udara, yang kedua tekanan udara, ketiga kelembapan udara, 4 angin, 5 curah hujan, 6 keadaan awan, dan 7 adalah intensitas penyinaran matahari. Jadi ketujuh unsur-unsur ini selalu berkaitan dengan cuaca. Misalnya saja pada saat ini, di mana di tempat kita di Indonesia sedang mengalami cuaca yang mana banyak curah hujan yang tinggi. Nah, tentunya itu berhubungan juga dengan suhu udara. Suhu udara yang awalnya panas karena keadaan cuaca yang mendung misalnya, kemudian turun hujan, maka kemudian suhu udaranya akan turun. Tekanan udara juga demikian akan berubah, kelembapan udara berubah, arah angin ini berubah, kemudian curah hujan. Curah hujannya bisa lebat, bisa ringan. Kemudian keadaan awan ini bisa mendung atau tidak, atau cerah. Lalu kemudian yang ketujuh adalah intensitas penyinaran matahari. Ini juga bagian-bagian yang tidak lepas dari cuaca. Tekanan udara. Tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas wilayah tertentu, ya, itu adalah tekanan udara. Jadi ini berhubungan dengan tenaga yang menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas wilayah tertentu. Kemudian tekanan udara itu diukur dengan alat ukur yang disebut barometer. Semakin tinggi tempat, maka tekanan udara akan makin berkurang. Isobar ini adalah istilah yang menggambarkan garis khayal pada peta yang menghubungkan tempat-tempat di permukaan bumi di mana yang memiliki tekanan yang sama. Jadi isobar itu tekanannya sama.
Lalu di sini juga tadi disinggung bahwa semakin tinggi tempat, maka tekanan udaranya makin berkurang. Tekanan udara di permukaan laut itu normal adalah 76 cm3. Semakin naik atau tinggi suatu tempat, jika tinggi tempat tersebut naik 100 meter, maka tekanan udara akan berkurang sebesar 1 cm3. Lapisan ozon. Lapisan ozon itu terdapat pada stratosfer. Ini fungsinya adalah untuk menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang ada di atmosfer, sehingga melindungi bumi dari radiasi matahari dan bahayanya. Jadi matahari itu memancarkan radiasi ultraviolet yang mengarah ke bumi. Nah, supaya bumi itu terlindungi, maka kemudian ada yang namanya lapisan ozon. Dan lapisan ozon ini terdapat pada lapisan stratosfer. Konsentrasi ozon di atmosfer berubah setiap waktu. Gas CFC atau klorofluorokarbon itu sangat mempengaruhi konsentrasi ozon. Menipisnya lapisan ozon ini akan menyebabkan meningkatnya penyakit kanker dan katarak pada manusia. Bisa juga merusak tanaman pangan dan meningkatkan kadar karbon dioksida di udara. Nah, ini adalah gambaran menipisnya ozon, atau dengan istilah ada lubang ozon, di mana semakin hari ke hari, tahun ke tahun, bahwa lubang ozonnya semakin besar. Tahun 1980 bisa kalian lihat ini, jika dibandingkan dengan yang tahun 1990 maupun 2000, lapisan ozonnya berubah. Kemudian di tahun 2010 ini sudah sangat kelihatan sekali perubahannya jika dibandingkan dengan tahun 1980. Jika lapisan ozon itu terus berlubang, semakin lebar, maka nanti akibatnya bahwa sinar ultraviolet yang dipancarkan matahari itu akan semakin banyak yang mencapai ke bumi. Sekarang bagian B, litosfer. Bagian yang pertama tadi adalah atmosfer. Atmosfer itu adalah bagian bumi yang berupa gas. Sekarang yang litosfer ini adalah bagian bumi yang berupa padat. Nah, untuk litosfer ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu inti, mantel, dan kerak. Di mana untuk lapisan mantel itu dikelompokkan atau dibagi menjadi 2, yaitu astenosfer dan mesosfer. Jadi inti, mantel, kerak. Ini adalah pembagian lapisan dari litosfer. Nah, struktur bumi jika kita lihat dalam bentuk lapisan-lapisan, maka lapisan yang terluar itu adalah kerak bumi. Kemudian lapisan yang lebih dalam itu mantel bumi, kemudian masuk lagi itu inti luar, dan yang paling dalam adalah inti dalam. Ini adalah gambaran dari struktur bumi. Inti bumi. Inti bumi massa jenisnya 10-13 gram per cm kubik, di mana strukturnya inti dalam itu radius
atau jari-jarinya mencapai 1.200 km, sedangkan inti luarnya dengan jari-jari 2.250 km. Inti bumi mengandung kandungan besi dan nikel. Lalu kemudian volume inti bumi itu kurang dari 20% volume bumi. Mantel bumi. Mantel bumi itu merupakan massa cair liat dan sangat panas yang terdiri dari silisium dan magnesium. Berada di bagian atas inti bumi dan menempati 66% dari massa bumi, di mana massa jenisnya adalah 4,5 gram per cm kubik. Kerak bumi. Kerak bumi membentang di atas mantel bumi, berupa massa padat yang terdiri dari silisium dan aluminium, berupa batuan asam dan basa. Ini hanya menempati 0,5% dari massa total bumi. Kerak getas dan tidak rata sehingga mudah dipecahkan oleh gempa bumi. Kerak terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah kerak benua. Ini membentuk daratan dengan kedalaman antara 30-50 km. Di beberapa tempat hanya mencapai 20 km atau menyembul ke atas permukaan hingga ketinggian 65 km. Kemudian kerak samudra berada di bawah permukaan laut, lebih tipis dengan ketebalan berkisar antara 5-15 km. Nah, itu tadi anak-anak materi tentang lapisan bumi ya. Silakan kalian membuat ringkasan dari materi-materi tadi, dan terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk like dan klik subscribe. Salam sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Terima kasih.